Saya akan memilih seorang partisipan yang memilih membesarkan anaknya meskipun tanpa sosok bapaknya. Saya memilih angka kelahiran nomor 10. Selvi, angka kelahiran 10. Usia yang muda menghadapkannya pada pilihan sulit. Menggugurkan janin atau melahirkan dan membesarkannya. Meski telah memilih jalan yang benar, namun sang anak belum bisa memanggilnya dengan sebutan ibu. Karma apakah yang akan dihadapi Selvi ke depannya? Pemirsa, ada Mbak Selvi lahir tanggal 10 Februari tahun 97 berdiri di hadapan kami. Apa kabar Selvi? Baik, Mas. Langsung saja Roy Kiyoshi. Saya menggambarkan janin juga dan perempuan yang mengerikan di sini. Sebenarnya kalau saya lihat kamu ada upaya menggugurkan anak pada kala itu. Lalu kemudian saya juga ngerasa juga ritual-ritual yang aneh yang dilakukan pada kala itu. Sehingga membuat nggak make sense aja janinnya kayak ditumbalkan. Iya. Atau jadi digugurkan untuk ditumbalkan atau ditumbalkan untuk makhluk gitu ya. Jadi waktu saya kelas 3 SMA, saya waktu itu pernah hamil di luar nikah. Kamu tuh apa-apaan sih ya? Apa-apaan sih? Kamu yang apa-apaan sih? Kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab? Aku nggak bakal tanggung jawab. Gampang banget ya kamu ngomong nggak mau tanggung jawab. Ngelakuinnya aja kamu mau, tapi tanggung jawabnya kamu nggak mau. Kita itu masih muda. Lagian juga aku nggak percaya kalau di dalam kandungan kamu itu adalah anak aku. Kamu itu banyak mantannya. Apa-apaan kamu, Sony? Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu ya sama aku? Pokoknya aku nggak peduli. Kamu harus tanggung jawab. Aku nggak bakal tanggung jawab. Aku nggak akan biarin kamu pergi sebelum kamu tanggung jawab dan ngaku kalau ini anak kamu. Terserah kamu ngomong apa, aku nggak bakal tanggung jawab. Lebih baik kamu pergi dari sini. Aku bakal hilangin janin ini kalau kamu nggak mau tanggung jawab. Dan aku nggak main-main sama omongan aku ya. Tega kamu. Selvi, kamu dari mana aja? Ya aku habis main lama keluar, kenapa sih? Muka kamu itu pucat dan sering sekali mama perhatikan kamu itu sering mual-mual. Mama, aku ini masuk angin. Masa anak masuk angin aja mama curigain? Masuk angin? Udah tahu kamu masuk angin, kenapa kamu masih keluar rumah? Yang bener aja, Selvi. Ma, bisa nggak sih aku ini lagi sakit, aku masuk angin. Udah aku bete. Mau istirahat. Selvi. Kamu kenapa, Selvi? Kalau sakit ke dokter aja. Enggak, Selvi nggak sakit kok. Orang Selvi cuma gak enak badan, masuk angin, Pak. Selvi, ini apa? Sejak kapan kamu itu tidak suka makan nasi? Terus mama perhatikan, setiap kali kamu itu cium nasi, merasa mual-mual dan muntah. Iya, Selvi tuh kalau setiap cium nasi bawaannya enak karena Selvi bosen, Ma. Tiap hari tuh makannya nasi lagi, jadi Selvi enak mual. Oh, mama juga dulu waktu hamil muda sama seperti kamu. Kalau cium nasi itu bawaannya mual dan muntah. Maksud Mama, Selvi hamil? Enggak. Mama tuh apa-apaan sih? Semua dikait-kaitin, masalah kecil jadi besar. Semua yang berurusan aku mual, itu selalu dikaitin sama hamil. Selvi, mana pacar kamu itu si Sony? Biasanya dia itu datang tiap hari, nganterin kamu. Sekarang dia tidak datang. Aku udah putus sama Sony. Putus? Masya Allah, kamu itu udah gonta-ganti pacar. Kamu mau jadi apa? Betul itu kata mama kamu. Kamu jangan banyak pacaran. Iya, Papa, Mama. Kenapa sih? Pada bawel banget deh, ah. Pak, Mama yakin deh kalau Selvi itu hamil. Ya, tapi nggak mungkin juga seperti yang Mama pikirkan itu. Masa depan aku tuh hancur. Gara-gara anak dalam tubuh aku ini. Aku tuh benci banget ya sama
Aku benci sama bapak kamu, Sony, tau nggak? Ini apa? Kamu sembunyikan banyak nanas di dalam kulkas. Terus ditutupi dengan sayuran. Apa yang kamu lakukan? Kamu harus jujur sama mama. Ayo, sekarang kamu ikut mama. Kita harus periksa kamu ke dokter. Ayo, ayo ikut mama. Gak mau, orang Selvi gak kenapa-napa kok. Sudah, cukup. Kalian berdua ini ribut saja. Aku nggak mau dibawa ke dokter pas sama mama. Lagian orang aku gak kenapa-napa juga. Udahlah, aku capek tinggal di sini. Mama tuh galak sama aku, selalu marah-marah sama aku. Selvi, kamu mau kemana? Selvi, kamu itu harus sadar diri ya. Kamu itu anak perempuan. Kamu selalu aja bantah omongan orang tua. Ini tuh udah malam. Sekarang kamu masuk ke dalam. Ayo, masuk ke dalam. Ma, aku nggak peduli, Ma. Aku tuh udah capek tinggal di sini. Hampir setiap hari Mama curigain aku. Karena mama yakin ada yang kamu sembunyikan dari mama. Aku ini mau fokus belajar. Kalau setiap hari aku di sini selalu dicurigain sama Mama, aku nggak akan bisa fokus. Aku mau ngekos aja, udah. Apa? Ngekos? Mah, kasih aja dia kos. Kalau dia itu ngekos, dia itu pasti kebablasan. Kamu bisa jaga diri kan? Kalau memang itu mau kamu, ya sudah. Tapi nanti kamu kasih tahu mama dan papa di mana tempat kos kamu, ya? Iya, Pak. Selvi pergi ya. Iya. Selvi, Pak, dia itu kan anak perempuan kita satu-satunya. Kenapa sih Papa izinkan dia pergi? Ma, mau kamu lagi itu kan apa sih? Dia sudah dewasa, udah gede, dan nggak bisa dilarang. Kalau kita larang, semakin jadi, Ma. Tapi Mama curiga. Dia Sudah cukup. Gara-gara kecurigaan Mama, maka anak kita pergi, Ma. Saya tanyalah ke dulu tuh dia sebelah kos-kosan saya. Saya tanya, Kak, aku hamil nih Kak gitu. Aku harus gimana ya? Terus dia bilang, oh yaudah nanti kita ketemu aja. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya kita ketemu, dia bilang gimana kalau bayi kamu kita tuker aja. Dia bilang gitu sama uang. Nanti jadi kamu ketemu genderuwo, nanti perut kamu dipegang. Dia bilang nanti bayinya diambil, ditukar sama uang. Kamu cerita aja sama aku. Sebenarnya ada apa sih? Tapi kakak bisa jaga rahasia ya, Kak. Sebenarnya aku hamil, Kak. Oh, jadi kamu hamil. Di tempat kerja aku juga banyak kok teman-teman aku yang hamil di luar nikah kayak kamu. Tapi mereka santai aja. Emangnya kakak kerja di mana? Yang pasti tempat kerja aku itu enak, dapat duit banyak. Enak banget, Kak. Emang ada ya kerja kayak gitu? Ya pasti ada. Balik ke anak yang ada di perut kamu. Kamu mau anak itu lahir? Enggak, Kak. Aku nggak menginginkan anak ini. Karena aku benci sama bapaknya. Dia nggak mau tanggung jawab. Yang ada di pikiran aku pengen cepet-cepet musnahin janin ini di perut aku, Kak. Itu sih gampang. Kamu tinggal datang aja ke orang pintar. Kelar deh urusannya. Emangnya orang pintar itu bisa nyingkirin janin ini, Kak? Iya pasti bisa lah. Aku banyak kok bawa teman-teman aku ke orang pintar tempat langganan aku itu. Kamu gak usah pusing dan gak usah takut. Kalau kamu mau, aku bisa anterin kamu ke sana. Kak, aku mau banget, Kak. Aku mau banget. Aku udah gak tahan banget sama anak ini di perut aku, Kak. Kakak janji anterin ya. Iya, nanti aku anterin ya. Janin kamu sehat. Dia pasti suka. Dia siapa, Mbak? Makhluk gaib. Tapi kamu gak usah takut. Dia tidak akan pernah bertemu sama kamu. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Ya, kamu harus menjalani ritual. Janin kamu ditukar dan diberikan kepada makhluk gaib itu untuk harta kamu. Bagaimana? Kamu nggak mau kan anak itu? Lebih enak dapat uang terus kaya daripada dapat anak itu tapi nggak jelas bapaknya. Iya, Mbak. Saya bersedia untuk melakukan apa saja agar janin saya hilang. Pasti saya bantu. Saya punya satu permintaan lagi. Apa permintaan? Saya ingin mantan pacar saya, bapak dari anak ini, menderita. Itu masalah kamu. Asal kamu mau menjalankan ritual ini. Apa kamu siap? Janin kamu diberikan pada makhluk gaib itu. Siap, Mbak.
Itu suara siapa, Mbak? Dia sudah di sini. Makhluk kayak gitu. Kamu tidak usah takut. Perkataan kamu didengar. Dia senang. Janin kamu akan diberikan pada dia. Ingat, kamu harus melakukan ini sendiri. Paham? Paham, Mbak. Paham. Saya akan coba. Lo bakal dapet duit. Bayi ini gak penting buat lo. Ya? Semangat, Selfie. Tenang. Jangan takut. Jangan takut. Kayak gue ngeliat bayangan hitam deh. Apa perasaan gue aja kali ya? Perasaan gue aja. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu mau kemana? Saya mau ke gubuk yang ada di sekitar sini, Mas. Mas tahu? Aku tahu. Kebetulan tujuan kamu sudah dekat dari sini. Mau saya antar? Masnya nggak keberatan buat nganter saya? Masnya habis pulang kuliah? Oh, terus Masnya juga tinggal di dekat sini? Saya tinggal di sini. Saya ngekos di sebelah sana. Ayo saya antar. Mas maaf ya, kayaknya saya mendingan pulang aja deh. Saya nggak bisa ke gubuk itu, saya nggak jadi. Saya pergi ya, Mas. Tidak bisa. Kamu tidak akan bisa pulang. Saya pergi ya! Kayaknya ada suara minta tolong. Iya, suara itu dari arah sana. Itu kan gubuk angker. Jangan-jangan bukan manusia yang minta tolong. Iya, jangan-jangan suara itu cewek jadi-jadian lagi. Hi, ayo kita pergi aja. Kalau misalnya seandainya itu bener manusia, gimana? Kasihan kan? Ya juga sih. Yaudah kita samperin yuk. Buruan. Neng, kamu kenapa? Pak tolongin saya, Pak. Tadi saya diganggu sama makhluk yang mukanya aneh banget. Pak, tolongin saya, Pak. Iya, Neng. Di sini emang angker. Emangnya Neng ngapain di sini? Udah, mendingan Neng pulang. Di sini emang banyak kejadian yang aneh. Iya, Neng. Udah banyak nyawa yang melayang di gubuk itu. Rata-rata orang yang datang situ pasti nggak selamat. Nah, kenapa dukun itu malah nyuruh aku ke gubuk tua itu? Yang nyatanya di sana banyak tumbal. Apa jangan-jangan dukun itu mau aku mati? Udah, kamu tenang aja. Dukun itu nggak ada maksud buat kamu mati kok. Malah dia yang kasih tahu aku buat nyuruh kamu balik. Karena makhluk gaib di tempat itu nggak cuma ngincer janin kamu. Dia juga ngincer kamu buat jadi tumbalnya. Dia ngincer aku? Kenapa jadi aku? Yang mana aku tahu. Enggak, Kak. Aku nggak mau nerusin lagi. Aku takut. Kalau sampai nanti dia datang lagi gimana? Ya ampun, Selfie. Dia tuh nggak bakal datang ke sini. Udah deh. Daripada kamu kayak gini, mending kamu ikut aku aja ke tempat kerja aku ya. Kita senang-senang. Oke? Gimana? Hai. Boleh saya temenin? Kayaknya kamu nggak suka sama tempat ini. Ya sih, aku kurang nyaman aja. Dan aku di sini juga cuma nemenin teman. Kayaknya kamu lagi hamil ya? Saya tahu kalau aku hamil. Saya sedikit cium bau bayi dari kamu. Mas bisa nyium aroma janin saya? Gimana kalau misalkan kamu ikut aku? Aku janji sama kamu. Aku gak bakal ngapa-ngapain kamu. Dan aku bisa loh gugurin janin yang ada di perut kamu. Gimana caranya, Mas? Hah, bisa. Itu hal gampang. Kamu cukup tutup mata kamu. Nanti janin yang ada di perut kamu bisa langsung hilang. Masa sesimpel itu sih, Mas? Terserah kamu. Kalau misalkan janin kamu mau hilang, kamu tutup mata kamu sekarang.
Oke, sekarang tutup. Safi sadar, Safi sadar. Kamu ngomong sama siapa sih? Kak Siska, tadi ada cowok di sini dan dia bilang dia bisa ngilangin janin yang ada di perut aku, Kak. Kamu ngaco deh. Kamu tuh dari tadi sendirian di sini, Selfie. Gak ada siapa-siapa. Enggak, Kak Siska, bener aku nggak bohong. Tadi ada cowok di sini, dia bilang dia bisa ngilangin janin aku dengan cara aku pejamin mata aja. Kamu jangan ngaco ya. Orang hamil emang suka gini, pikirannya aneh-aneh aja. Mana suka diikutin makhluk halus lagi. Serius, Kak? Iyalah, orang hamil itu kan baunya wangi. Makanya suka dideketin sama makhluk halus. Makanya kamu jangan sendirian deh, mending kamu gabung sama aku. Ya udah kan, ntar aku gabung deh. Tapi aku mau mikir dulu.